Nggak usah. Gini Ki, gue kemarin baca-baca berita tuh. Katanya 2023 mau ada resesi ya. Iya. Terus pajak juga nambah 1% dari kemarin kan. Itu udah termasuk resesi belum? Resesi itu apa? Resesi itu apa sih? Apa udah mulai dari sekarang? 2023 puncaknya. Kita awam nih. Gitu. Kalau resesi itu adalah di suatu negara tidak terjadi pertumbuhan ekonomi, bahkan minus. Tapi kan terakhir pelaporan kita ya melalui Kementerian Keuangan, kalau nggak salah kita alhamdulillah masih tumbuh, walaupun cuma 4,5% atau berapa, 5% atau 4,5%, saya lupa. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Jadi artinya mudah-mudahan, saya dapat informasi terakhir bahwa Indonesia insya Allah nggak ada impact dari resesi. Cuma balik lagi, kan ekonomi itu sifatnya muter naik turun. Muter. Oh iya, tahu gue. Makanya Pak Jokowi bilang, ayo beli produk lokal, belanjain duit lu. Salah satu itu belanjain duit lu. Kan? Lembaga-lembaga pemerintah resap pembiayaannya, resap gitu. Artinya resap ya dipakai gitu. Jangan ditabung. Ya, umpama dari awal tahun lo bikin anggaran sekian, ayo cepat diresap. Karena apa? Ketika diresap, umpama nih contoh, dia diresap, umpama Kementerian apa namanya? PU bikin jalan. Bangunan, ya. Nah, bikin jalan kan dia beli aspal. Nah, dari bayar tukang. Tukang itu ngasih bininya, kan itu bininya belanja. Itu loh teman-teman. Jadinya makanya balik lagi, memang sentralnya ada di pemerintah. Termasuk tadi harapannya kalau memang belum benar-benar stabil ya, minta tolong kondisi ekonomi kita benar-benar masih belum stabil banget, kebijakannya lebih bagus. Ya, kalau bisa ambil kebijakan ekonomi khususnya kreditnya itu lebih baik. Kalau memang nggak bisa, ibarat kata terpaksa nggak bisa untuk relaksasi lagi, ya ibaratnya relaksasi kreditnya lagi, tolong ambil kebijakan terbaik gitu, karena dia harapannya sendiri kan, khususnya gue ya yang bergerak di bidang lembaga kredit keuangan kecil ya. Maksudnya kredit mikro ya. Artinya kan walaupun sedikit dia kan menyerap tenaga kerja. Ya kan? Artinya ambil kebijakan yang terbaik pemerintah supaya apa? Supaya yang bekerja di debitur kita juga bisa hidup gitu kan. Kalau dia hidup duitnya muter juga kan. Gitu loh, walaupun jadi gitu. Sama kan sih sebenarnya resesi sama apa ya? Inflasi. Inflasi kan mata uang kan? Itu peredaran mata uang terlalu banyak kan? Kayak di mana? Afrika tuh. Afrika 1 miliar, tapi cuma bisa beli Indomie buat beli roti. Tapi gini loh, alhamdulillah ya. Kira bakal ada pecahan 200.000. Ya, jadi nggak bakal kali ya. Kita juga bersyukur ya. Artinya Menteri Keuangan kita Sri Mulyani salah satu pejabat di Bank Dunia ya. Betul. Jadi dia sudah mengetahui global perekonomian dunia. Gitu. Ya, nih saya berbicara secara netral ya. Artinya pasti sudah dipikirkan hal-hal itu. Dan dengan pengumuman kita tumbuh walaupun nggak signifikan, untuk resesi kecil. Sebenarnya normalnya pertumbuhan ekonomi itu berapa ya? Yang bagus itu di atas 5%. Tapi kalau seumpama di situasi pasca corona ini kita masih tumbuh, ya bagus. Soalnya gue kayak nonton di TikTok gitu kan. Wah, mau ada resesi 2023, mending lu tabung duit lu deh. Daripada lu jangan beli rumah dulu, jangan berinvestasi dulu. Ya, terus karena tukang mati nanti dong. Keluarganya tukang nggak makan. Nah, karena gini, kan di pikiran dia tuh nanti lu 2023 kalau lu beli rumah, cicilan bunganya naik. Gitu loh. Enggak. Jadi gini. Ya pokoknya selama pemerintah melaporkan kita masih tumbuh, kan resesi itu kita nggak tumbuh malah minus. Inflasi tadi peredaran mata uang terlalu banyak. Nah, jadi kalau memang pelaporan dari pemerintah itu kita tumbuh, berarti masih aman. Berarti untuk mencegah resesi mendingan kita belanja di dalam negeri? Atau enggak juga? Gini,
Gak usah jauh-jauh pemikirannya di. Kan gue bergerak di bidang usaha kredit kecil, usaha-usaha pengusaha kecil. Ya kalau bisa belanjanya di warung tetangga kecil, biar dia bisa bayar gue. Sumpama contoh nih bahasa kucinya, perusahaan gede. Bukan gitu. Maksudnya ibaratnya saling menguntungkan. Oh jadi dan yang pengusaha kecil juga kalau mau bersaing untungnya jangan banyak-banyak. Hargain gula kayak di udah pelayanannya juga pas-pasan, kan nanya selamat datang. Iya, nggak AC. Untungnya gede juga repot. Bu, beras berapa? 60.000. Gitu. Yaudah Bu, sekilo, ambil sendiri. Ya, jadi gitu kan. Ya belanjanya kalau bisa di tempat-tempat yang memang dia hidupnya dari situ. UMKM lah ya. Iya. Ya pokoknya ibaratnya cakupannya masih sekitar lingkungan sekitar aja dulu gitu. Berarti itu langkah jangan terkecil. Nawar pertama. Ya langkah kecil untuk menghindari resesi. Belanja di UMKM. Berarti ada cara-caranya Ki ya. Bantu usaha warung kelontong. Tetangga ya. Dan kelontong ambil untungnya juga jangan banyak-banyak. Iya. Supaya duitnya juga muter. Bantu pemerintah juga. Soalnya gue belanja kemarin, wah sawi goceng cuma wah gue nggak tahu kenapa dari agen 17 umpama atau 18 jual 26 Bu. 10.000 kan kesian juga. Iya, kan itu juga dipakai tukang nasi goreng ya. Iya, tukang nasi goreng naik lagi. Iya, itu kan kayak rantai makanan di. Ya kan? Ya kan? Si tikus dimakan ular, ular dimakan elang gitu kan. Nah, sama. Tapi menurut lu BBM naik dampak resesi bukan? Menurut lu sih, memang nggak usah dari lembaga-lembaga. Menurut lu deh, gambaran lu, opini. Dampak nih, iya opini. Kalau gua kan, berdampak kan berarti kalau nggak dinaikin duitnya nggak ini berarti gitu kan? Gini. Kembali lagi posisi gue netral ya. Lah, sebagai rakyat lah. Sebagai sipil netral. Iya. Kalau berdampak awal mungkin. Berarti ini dampak resesi nih. Juga mungkin sudah menyiapkan rencana nih. Tapi jalan keluarnya harus dinaikin. Jalannya nggak mungkin cepet kan pasca naik itu. Pasti step by step. Salah satunya diakomodir melalui subsidi ya. Iya, subsidi dikurangin. Yang 600.000, yang itu loh subsidi. BLT. BLT. Yang penghasilannya di bawah nominal tertentu, dikasih 600.000. Itu maksud dan tujuannya itu untuk menunggu kebijakan yang sudah diatur nih. Gini, umpama pemerintah naikin BBM, pasti kan dia punya plan nih. Iya. Kan? Tapi kan nggak mungkin kayak BIM kayak Doraemon kan pakai alat gaji kebijakan kan enggak. Makanya itu dia untuk mengakomodirnya dibuat dulu nih program sementara BLT ini itu sampai program yang memang yang sudah di plan ini jalan. Gue kira selama ini kenaikan BBM tuh udah solusi akhir, ternyata enggak. Ya kan semua sudah dipertimbangkan. Maksudnya enggak bakal naik lagi. Bukan turun. Ini kan solusi. Misalnya gini, duitnya kurang. Iya. Subsidi dikurangin, BBM jadi harganya naik dong. Iya. Makanya kan dialihkan ke keperluan. Berarti subsidinya sama aja? Bukan. Jadi gue pikir solusi paling terakhir itu adalah naikin harga BBM, bukan bikin program yang lain. Ternyata ini cuma buat nunda program yang lain doang. Bukan supaya berjalan. Program sudah ada, cuma kan nggak bisa langsung bus gitu. Iya, maksudnya supaya ada rencana besar di balik ini. Program besar. Bukan program besar, artinya program pemerintah lah. Kita nggak kan juga cakupan besar kecilnya juga kita nggak tahu ya. Ya sambil menunggu gitu kan, ya dikasih kebijakan BLT tadi. Gitu. Dan ini juga alhamdulillah kemarin saya juga di kantor ya lihat informasi bahwa support dari pemerintah juga. Sekali lagi saya benar-benar netral. Iyalah. Menempatkan diri saya netral. Saya cuma dengar berita dengan informasi baik online, cetak dan lain-lain. Kemarin itu lembaga-lembaga keuangan dipanggil ke istana, terutama lembaga-lembaga keuangan yang menyalurkan KUR, kredit usaha rakyat. Itu kan bunganya disubsidi. Iya betul. Bunganya disubsidi pemerintah itu akan dinaikkan.
Oh, bunganya naikin? Bukan. Oh, subsidinya. Jadi bunganya makin kecil. Bunganya makin kecil. Bunganya tetap segitu, Ya. tapi limitnya kayak gini. Contoh di lembaga di tempat saya kerja nih. Kemarin dapat contoh 1 triliun. Besok kemungkinan bisa dapat 2 triliun atau tapi dengan bunga dengan segitu. subsidi yang sama. Iya, maksudnya gue dengan bunga segitu. Ya, umpama kur 6% contoh ya. Iya, yang kemarin 6%. dengan limit segini. Ya, 6%. Nah, itu berarti kuota subsidinya ditambahin. Yang tadi kan cuma ditambahin gini loh, contoh gini. Bunga sebenarnya di kita contoh nih, bunga di sebenarnya kita nih contoh 16%. Sebelum disubsidi nih? Sebelum subsidi. Yeah. Nah, ternyata dengan program KUR kita berani jual 6% karena yang 10% disubsidi pemerintah. Yeah. Berarti bunganya dengan limit umpama pemerintah mensubsidi 1 triliun nih. Gitu dari 10% umpama contoh nih contoh. Nah, di tahun depan itu kemungkinan naik. Kayak di tempat kita kemungkinan jadi 2 triliun. Oh, berarti bisa lebih banyak orang yang ngambil KUR. Ya, itu makanya kan sebenarnya kebijakan sentral untuk isu resesi itu ada di pemerintah, karena kan dia kan yang benar-benar checkpoint pertama dalam penyaluran dana kan. Iya, karena duitnya emang dari sono. Iya, bukan dari sono, artinya semua pasti mengikuti regulasi yang ada, gitu. Yang regulasi yang ada kan mereka yang bikin gitu. Gitu. Jadi ya memang ibaratnya butuh waktu ya, tapi ya kita bersyukur juga walaupun disorot terus ya, artinya sorot terus dari muka atau segala macam gitu kan. Tapi yakinlah karena sekarang juga sudah ibaratnya semua sudah terbuka gitu kan. Yang penting selama kita masih tumbuh, mudah-mudahan untuk kekhawatiran resesi kecil ya. Ya amin, mudah-mudahan deh. Karena kita tumbuh. Soalnya gara-gara ditakutin gitu yang tadi kita bilang. Awal, jadi orang malah nyimpen duit. Mau minjem agak berani. Jadi memang pemerintah tidur kan gitu. Gitu. Nih, gue mau yang dikhawatirin. Kekhawatiran paling besar bukan resesi, kekhawatiran yang paling besar itu kesadaran yang minjem kagak bayar pada duit gitu kan. Kok itu ada mempercepat resesi kan. Kok ada orang kayak gitu? Iya, itu kan mempercepat resesi jadinya. Itu lagi kembali kita saling menguntungkan, kita saling satu sama lain saling padahal jalan-jalan di status WA-nya. Padahal beli motor baru. Ingat, padahal handphonenya baru. Itu mahal. Apalagi para pengusaha, terlebih lagi para pengusaha UMKM. Nama baik itu mahal. Kalau belum bisa beli utang jangan update status. Bayar utang jangan update status. Bantu juga pemerintah atau Indonesia lah, jangan pemerintah terlalu munafik, ntar gue disangka romian lagi. Ini gue netral nih. Bantu Indonesia untuk isu-isu resesi, bantu membangun Indonesia ini dalam cakupan luas, Pemprov daerah masing-masing dalam cakupan lebih kecil lagi. Ya, kalau memang punya utang, dibayar. Iyalah. Kalau dari ibaratnya, kalau memang pada prinsipnya berat, disesuaikan. Beda hal kayak yang tadi Bobby bilang ya. Tapi kalau memang dia udah pinjam tahu-tahu bermasalah, tapi dia masih punya etikat baik untuk bayar, kita sudah cek memang usahanya menurun, itu kan yang disebut yang namanya resiko kredit. Iyalah. Gitu. Yang penting punya etikat baik. Iya. Gitu. Berarti untuk tahun depan nggak usah takut untuk berinvestasi ya? Ya ini masalah kalau kita membayar investasi jangankan tahun depan deh, Bobby. Kapanpun kalau investasi diperhatikan benar-benar, apalagi nih pasca krisis moneter ya 98 ya. Nah, gue mungkin masih kecil lo ngerasain tuh kilo kali. Digaung-gaungin yang namanya LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Penjamin simpanan. Kalau bisa investasi di lembaga-lembaga resmi, ya diperhatikan, jangan sampai diiming-imingi bunga gede, ternyata bodong. Arisan kali ya. Masalahnya gini loh teman-teman.
seumpama teman-teman ditawarin bunga 20%. Tinggi banget. Contoh gitu ya. Nah, dia muternya gimana? Inang-inang aja paling ngebungain berapa persen sih? Itu kan normalnya berapa sih bunga investasi itu normalnya? Balik lagi ya, ini kan untuk menghindari inflasi. Salah satunya adalah menurunkan suku bunga ya. Nah, sebenarnya itu nggak jauh-jauh. Untuk posisi sekarang nggak jauh-jauh di 3,5%. Dulu mah efektif per bulan tuh. Efektif per tahun. Per tahun. Kalau ya justru gini loh teman-teman, kita justru malah curiga apabila diiming-imingi bunga gede. Logika sederhananya aja dah. Umpama Bobby nih janjiin ke saya, ke gue nih. Kalau oke lah, lo nggak mau dipakai. Modal. Adi nih janjiin ke lo kasih modal nih gitu. Gue bisa muter nih duit lo. Gue kasih lo 20%. Ya kan? Ya, lo yakin bisa muter? Ya kalau secara logika sih nggak masuk. Lebih baik alokasikan sama investasi yang sudah pasti. Gitu. Kalau misalnya invest ke emas, misalnya bulan ini beli segram, itu bagus. Beli segram. Bagus. Kenapa bisa dibilang bagus? Ya balik lagi ya, karena kalau bisa investasi ke emas itu kan karena harganya nggak mungkin turun, karena dia kan barang habis ya. Artinya nggak selamanya ada. Iya karena dia barang tambang. Iya. Kan, ya, sekali lagi saya berbicara di sini, kalau menurut keyakinan saya, ya investasi terbesar itu adalah emas atau dinar kan. Iya, dinar kan emas juga kan. Mungkin turun. Iya. Makanya kalau bisa investasinya ke sana. Bukan berarti nggak nabung di bank, enggak. Maksudnya investasi kan di luar dari uang lebih kan ibaratnya. Iya. Karena sifatnya itu naik terus. Karena barangnya makin sedikit. Yes. Kalau ke tanah? Sama. Sama. Pokoknya yang barang yang habis, kalau memang prospeknya jelas, ya tanah juga diperhatikan. Perolehan awalnya dari mana, ya kan, legalitasnya surat-suratnya apa, iya, pastilah. Kan? Nah makanya itu kalau saya, karena saya punya prinsip sebagai konsultan, ketika ada calon debitur yang ibaratnya mau balik nama, ya saya saya diskusikan, Pak, ini yang jualnya siapa, cari tahu ya datanya ya. Karena kita banyak tanah yang numpuk, mau melindungi dia, melindungi saya sendiri, dan melindungi perusahaan saya. Kalau nggak jelas kan repot. Iyalah, tersengketa. Iya, tanah ini lagi ikan. Jadi investasi kalau memang bagus ya itu. Yang bagus, itu. Yang terbatas, yang mana value-nya makin lama makin naik. Soalnya kalau dolar benar gue sambil masuk ada gue cerita. Tapi kalau dolar gimana tuh, invest dolar Dolar ada matinya ke sih sebenarnya? Nggak tahu, makanya kayak rupiah kan ini duit lu nggak laku udah keluaran tahun 90 gitu. Karena dolar kan nggak pernah berubah. Nah, gambarnya juga. Gimana tuh lu pernah tahu itu buatan orang ya? Ya dolar buatan orang sih, tapi kan harganya makin tinggi. Iya, tapi kan sekarang udah kalah sama euro. Ajak berpikir ada mata uang lagi nih, beberapa negara bersatu lagi mau mendirikan mata uang apa gitu, lebih besar lagi. Logikanya adalah ketika yang diciptakan Tuhan yang mempunyai nilai dan terbatas, itu pasti value-nya lebih gede. Soalnya kayak gini, ada kasus kayak gue minjem duit, tapi bukan dalam bentuk, lu dikasihnya duit, tapi kayak emas. Maksudnya gimana? Ini gue pengen minjem duit sama lu nih, gue pengen minjem duit sama lu, tapi lu tempat gue ada tuh, namanya DBLM, kredit kepemilikan emas. Tapi lu, gue tapi jual emas gue dulu ya. Oke. Gitu, berarti gini deh, gue ceritain nih, gue pengen minjem duit sama lu. Duit
lo pengen beli emas, Iya. kredit. Gitu. Kagak bukan. Begini, misalnya gue pengen minjem duit sama Ardi nih. Oh gue nggak ada duit cash nih Bob. Tapi gue adanya emas. Gue jual dulu di pasar ya. Dengan harga emas yang segramnya 10.000. Gue jual 6, dan ini 60.000 buat lo ambil Bob. Lo kan minjem 60.000. Nih, tapi ntar lo gantinya harga emas pas lo ganti ya. Harga emas yang lo ganti segramnya jadi 15.000. Itu namanya Lebih ke agama sih sebenarnya. Gue pengen nanyanya. Tapi kayak kesepakatan bersama. gergetan aja. Kesepakatan bersama. Tapi masih sering sistem gitu Ki dipakai di kampung-kampung. Gue baru tahu nih soalnya kalau misalnya lu dikasihnya duit ya kalau menurut gue sih balikinnya duit ya menurut gue ya, tapi nggak tahu juga sih. Ya, lebih itu aneh sih itu Bob, tapi kecuali lu dikasihnya di kampung-kampung banyak gitu. Nggak tahu dah. Masih terpakai kayak gitu. Ya, itu kesepakatan antar Si peminjam dan yang minjem ya. Iya. Berarti investasi yang bagus buat tahun depan masih tetap emas ya? Bukan tahun depan, selamanya masih emas ya. Itu yang mau berinvestasi. Karena itu tadi, kalau masih buatan manusia tuh persaingannya jahat. Iya, kayak kripto ya. Mana sekarang yang main kripto? Bener. Udah kagak ada lagi. Si itu siapa ya? Yang rambutnya gini. Nah, nih. Dilan KW. Bukan. Bersangkut sama investasi emas. Budiawan. Agak iklan gua boleh ya? Iya. Di tempat gua nih ada nih guys. Boleh lah. Guys, pembiayaan untuk kepemilikan emas. Gitu. Oh, kredit. Bisa memang kredit. Oh, kredit emas. Kredit emas. Jadi gimana Ki sistemnya Ki? Teman-teman semua kalau mau sumpama gini. Teman-teman mau punya emas di tahun ini, harganya segramnya 900.000 gitu kan. Beli 10 gram berarti 9 juta. Nah, teman-teman punya kewajiban cuma 9 juta ditambah ketentuan margin atau bunga kita kan. Nah, tapi nanti pas lunas toto harganya naik. Kan menguntungkan teman-teman. Oh, lu jual emas dengan harga sekarang, tapi sambil berjalan karena kan belinya sekarang nih. Karena akadnya akad yang sekarang. Karena tempat gua kerja belinya sekarang. Iya, tapi dicicil jadi tahun depan pas lunas harga naik. Jadi teman-teman kayak bayar margin atau kelebihan kita atau bunga ya, anggap aja untuk bayar safety box. Oh iya. Oh berarti selama di kredit tuh masih belum dipegang, taruh di lunas baru bawa. Dikasih. Oh gitu. Tapi udah dibeli dari awal. Iya. Masih harga yang lama. Nah dia udah dibeli tuh hari itu. Iya. Disimpan dulu di kita nih teman-teman. Disimpan di kita. Nanti pada saat lunas baru diberikan. Itu kan berarti teman-teman dapat manfaat di harga pada saat menerima. Iya benar. Berarti ya si bunganya itu anggaplah buat nyewa security jagain boxnya. Iya kan? Iya benar. Biasanya di bank yang gue suka ngawasin ada itu peluis. Iya. Peluis atau enggak apa namanya? Gue lupa. Berangkas gede gitu. Iya, jadi ada perlaci. Oh gitu. Nih supaya orang mau jadi marketing amatir nih Ki. Gue pengen jadi pro nih kayak lu. Gitu loh Ki. Saran-saran deh. Tadi tempat disinggung ya. Jadi ketika bawa CV, yang tadi ya. Jangan bawa CV dulu ya. Ya. Teman-teman dapat informasi nih, lowongan kerjaan dunia marketing. Iya. Yang pertama, teman-teman harus tahu produk yang teman-teman jual. Iya. Atau produk knowledge-nya. Gitu ya. Terus dari produk knowledge itu teman-teman harus tahu nih produknya teman-teman itu bisa nggak mengakomodir keperluan pasar. Kalau memang nggak bisa atau kurang bisa, teman-teman bisa informasikan ke atasan langsung teman-teman untuk produknya itu dimodifikasi agar bisa memfasilitasi keperluan dari pasar. Ya, ini kan saya berbicara marketing keseluruhannya, bukan keuangan. Biar jadi pro nih, yang amatir-amatir nih. Yang kedua, yang berikutnya. Ketika sudah paham mengenai produknya, teman-teman kalau bisa jangan menjelek-jelekan kompetitor kita. Hargai, hormati, bahkan teman-teman bisa ambil ilmu dari kompetitor kita yang baik-baik. Untuk apa? Kalau boleh, ibaratnya kalau boleh egois, untuk memenuhi target teman-teman.
Jadi yang terbaiknya diambil, kira-kira ini nih terbaik nih. Caranya seperti ini. Ambil, modifikasi dengan kemampuan teman-teman. ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu juga di seni dipelajarin ya. Di FSR dulu ya. Di seni juga Di seni dipelajarin rupa kayak dulu. gitu. Udah hampir sama. Nah, Iya. setelah itu teman-teman harus tahu nih targetnya dari perusahaan itu berapa. Ya kan? Nanti harus ada ini ya maksudnya ya effort atau semangat dari teman-teman nih. Gitu ya. Nah, caranya untuk mencapai target gimana? Nggak mungkin langsung sebulan teman-teman. Kalau di saya itu saya punya prinsip 1 hari harus dapat 1 yang mengajukan. Jadi kita pakai hukum rata-rata. Umpama gini, saya punya target pencairan saya 500 juta dalam sebulan. Berarti kalau saya sehari menanamkan dalam diri saya sehari 1 pengaju yang akan mengajukan, berarti 1 bulan itu saya punya 25 orang. Dari 25 hari kerja 25 orang. Dari 25 orang kan kalau saya harus cek by checking nih. Nah, ternyata dari 25 orang ini mati separuh, tinggal 12. Dari 12 kan nggak mungkin bisa cair semua. Entah di bulan itu orangnya pulang kampung dulu lah, sakit lah, atau apa namanya pada saat proses nggak mau memenuhi ketentuan lah, berarti anggaplah mati separuh lagi, tinggal 6. Harapan kita 6. Kalau masing-masing DBT itu pengajuan 100, berarti kan kita sudah keep target. Gitu. Nah, yang berikutnya dari keseluruhan itu semua, ya kita harus yakin bahwa produk yang kita jual itu baik dan lebih baik daripada kompetitor. Itu meyakinkan orang. Ya, kompetitor. Ini loh Pak, ini gitu. Nah, terus itu secara umum ya. Untuk lembaga keuangan, kalau yang saya alami ya saya juga minta tolong masukannya nih nanti tulis di kolom komentar nih, umpama ada pendapat lain atau cara lain, alhamdulillah saya juga bisa belajar nih buat teman-teman nih. Tapi kalau seumpama saya sendiri di sini lebih kepada karena saya lembaga keuangan, otomatis kan butuh feedback ya dari mereka untuk membayar kan. Yaitu adalah membina hubungan relasi. Nggak harus selamanya itu pekerjaan. Humanity pun perlu. Contoh, anaknya itu ada acara sunatan, kawinan. Kalau kita nggak bisa datang, komen aja. Semoga cepat kering ya, keringnya gitu kan. Dari semua bentuknya bagus juga. Emang lo lihat? Berarti masih sering-sering lihat story WhatsApp dong. Iya, gitu kan. Umpama kita lagi lihat story WhatsApp. Aira sering dilihat. Status WhatsAppnya ternyata lagi main bola. Wah, si bos umur bukan angka nih. Umur cuma angka nih. Nggak berdampak, masih oke juga. Messi punya nih. Hal kecil tapi memberikan semangat emosional ya. Ngebangun ikatan jadinya sama itu tadi kan kalau kita sudah dekat jangan kan bayar utang, darah kita diminum pun orang yang dicari ya. Itu sih ibaratnya balik lagi ya, intinya jangan pernah malu deh. Maksud gue gitu. Jangan takut gagal. Ya kan teman kita yang dari sini karena malu dan ini kan, makanya KFC aja berapa kali ditolak kan? Ratusan. Bahkan sampai sekarang sudah menjadi orang. Saya pun sama. Saya awalnya itu kartu kredit kan, tadi saya bilang profil saya kartu kredit. Waktu kartu kredit ke tempat saya sekarang itu saya nol. Saya cuma punya modal yaitu hobi saya dagang, dan saya cuma punya modal kepercayaan. Ya ibaratnya urat malunya udah putus lah untuk penolakan. Ya tapi alhamdulillah so-so aja sekarang. Mentalnya emang berarti nggak usah malu tuh ya. Apa itu ditolak? Ajar terus. Apa itu malu? Ingat bulan gurit dong gue tag lu. Justru yang kali dia nonton, Laep aja nonton. Justru Laep harusnya
sebaliknya. Kayak saya, gue punya duit kok. Karena melalui tempat gue kerja gitu kan. Ngapain gue mesti nolak ya? Kalau mau lo nolak, alhamdulillah lo belum butuh duit. Gitu. Berarti kan ibarat gue ya walaupun dalam hati nangis. Gitu, ya. Targetnya nggak dapat. Dunia marketing ilangin rasa malu gitu ya. Malunya Kan di komen ditonton live. Iya, berarti kita tag-tagin nggak masalah ibaratnya. Asal sekonten gitu loh. Ada konteks yang sama. Oke deh, jangan ada rasa malu, pede aja. Tapi ada batasannya. Jangan sampai konflik, jangan menjelekan. Iya, enggak lah. Itu nggak bisa. Enggak. Kayak channel sebelah juga akhirnya tutup. nggak ada. Bukan. Ini boleh kan nih Ki, kalau orang mau, aduh gue butuh konsultan keuangan nih. Ya lebih kepada gini lah. Kan enggak, ini promoin lu maksudnya gitu. Biar orang yakin kan sebelumnya lu. Jadi gini teman-teman. Karena gue rasa lu berprestasi. Sifatnya itu adalah ngobrol. Saya juga pasti butuh ilmu dari teman-teman ya. Kalau mau ngobrol ataupun apapun itu, terutama pengusaha-pengusaha yang butuh untuk dapat tambahan modal kerja atau mau beli sesuatu untuk menunjang usahanya atau ngobrol di luar itu, ngobrol apapun itu. Apapun nih, curhat juga nggak apa-apa nih. Curhat nggak apa-apa. Orang konsultan. Bang, gue dapat nomor lu dari pasar nih bang, gitu. Gue pengen cerita nih bang. Cabe gue peot mulu. Ada gini. Bini gue manyun mulu bang. Saya usaha catering nih pak, gitu kan. Tahu nggak beli alat-alat yang murah? ada nasabah saya tuh, ada nasabah gue tuh yang jual alat catering. Oh, lu pertemukan? Iya kan nomornya. Nggak usah dipertemukan. Pak ini iya maksud gue lo iniin ya. Jadi makelar. Lebih kepada ini loh. Jadi biro. Lebih kepada itu. Apapun itu gimana caranya teman-teman selama di dunia marketing branded dirinya ya mungkin gitu. Jadi mereka nggak kenal perusahaan kita, yang kenal apapun kebutuhannya ya kita kayak toko serba ada lah. Si ucup yang mama gitu. Palu gada, palu ada. Palu gada. Ya, kalau mama nggak bisa jawab ya bu, nggak tahu. nanti dicatat ibu. Kalau saya udah tahu saya infoin. Karena kan dengan segudang prestasi lu untuk meyakinkan orang. Berapa tahun di bank yang nih? 6 ya? 6 ya? Pas gue mau nikah ya, udah masuk ya? Iya, orang bareng kok ya, nggak lama ya? 6 ya, apa aja tuh yang lu dapat prestasinya nih? Kemarin waktu itu di 2017 ya. 2017 dapat seluruh kategori. Apa ini seluruh kategori dalam kategori the best tahunan. 2017 dapat 3 bulanan terbaik. 3 bulan terbaik. Dalam setahun tuh. Bulanan terbaik. Terus 1 tahun terbaik. Tahun 2017 terbaik. Terus kemarin juga di bulan Juli dapat lagi. Seregional yang se-Indonesia. Se-Indonesia. Nggak se-Indonesia, maksudnya setempat yang sekarang. Kan kita nggak ada di Indonesia. Sekantor. Iya, maksud gue sepusat lah. Di unit kerjanya, mikronya. Dapat HP. Kenapa lo bilangin? Ya kan nggak apa-apa dong. Kan ini kan apresiasi ya kan. Kan dengan cara meyakinkan orang, nih gue berprestasi nih, maksud gue begitu. Jadi gue percaya nih untuk menitipkan pinjaman gue ke dia karena dia udah ada ininya lah, track recordnya bagus gitu. Ya kalau kurir kemarin Jordi terbaik. Jordi terbaik, betul. Bisa ini kaki kasih kontak boleh kagak? Kalau orang mau konsultasi mengenai boleh keuangan, nih? Termasuk pinjaman. Iya boleh pinjaman. Lu sebutin pelan-pelan tadi ada di ini. Di layar dah. Oh di layar nggak apa-apa, di layar atau di deskripsi. Iya di deskripsi atau bisa nanti lihat lagi juga nggak apa-apa. Boleh nih di layar. Atau kalau memang dihubungi saya nggak respon di WA aja, cepat atau secepatnya saya respon di WA di 052 1189 1409. Nah, itu ya. Dicatat di deskripsi. Oke. Kita regional pembiayaannya Jabotabek.
Untuk untuk plafon di atas plafon 25 juta kita tanpa agunan, tapi dengan ketentuan tertentu ya. Nggak bisa kita biayai seluruhnya. Kita concern kepada supporting lingkungan. Kayak JKMA, terus kayak Jumantik gitu kan, kayak RT RW, Loksem Lokbin, kita konsennya ke situ. Karena ya mohon maaf kita juga minta pengertiannya juga, karena kalau di luar dari itu ya mungkin ada resiko yang besar ya, karena tanpa agunan ya. Tapi kalau seumpama ya itu maksimal 25 juta teman-teman kalau tanpa agunan. Kalau lebih dari 25 juta itu dengan agunan. Agunannya juga di wilayah Jabotabek. Maksimal sisi kanan DKI itu ada di sisi baratnya ada di Tangerang. Sampai meliputi Tiga Raksa mungkin ya. Masih boleh ya. Parung juga masih bisa. Parung dulu. Di sisi timur itu ada di Bogor, Bekasi kita sampai ke Cikarang masih masuk. Kita juga masih, ini khusus untuk jaminan ya. Sampai ke mana? Cikarang. Mekarta. Purwakarta enggak? Purwakarta. Kerawang. Enggak, Cikarang aja sih. Kerawang tergantung posisinya. Kalau memang terlalu jauh juga kita belum bisa. Berarti Kerawang masih berada di pertimbangan. Itu khusus untuk agunannya di mikronya ya, teman-teman. Tapi untuk di retailnya, mikro itu maksimal sampai 500 juta. Kebetulan kuota kur per Desember ini kita sudah habis. Jadi kita ada produk. Bukan berarti nggak bisa mengajukan teman-teman. Kita juga ada produk lain ya, produk di internal kita yang kompetitif juga rate-nya. Itu ada produk juga. Nanti nggak apa-apa komunikasi di WA saya tadi aja. Nanti bocoran sedikit nih, di tempat kita informasi terakhir kita dapat kuota kur naik 2 kali lipat. Di tahun kemarin kita dapat 1,1 triliun lebih lah gitu. Kalau nggak salah 1,4 atau 1,5 gitu triliun. Di tahun besok kita dapat posisi di 2,8 triliun. Jadi masih banyak banget kuota untuk ngajuin kur. Jadi kalau lu jangan takut kehabisan. Ya, tapi tetap warning. WA dari sekarang. Biar di slot isi slot. Biar isi slot biar di waiting. Waiting list ya. Biar di waiting list. Jadi teman-teman bisa dapat fasilitas dari pemerintah, subsidi dari pemerintah, ya bukan cuma menghujat tapi ikut membangun. Nih mohon maaf Bangnya nggak dikasih tahu karena bukan endorse. Kelasnya nggak ada. Tadi nggak disebutinnya? Nggak disebutin. Alhamdulillah. Tapi nomor teleponnya aja bisa dikontak. Kalau mau tahu Bangnya apa lo tanya sendiri dah. Ini Bang tadi kayaknya udah mulai kisi-kisinya udah mulai kelihatan. Iyalah. Karena di wilayah lingkungan yang ada Jumantiknya, yang ada Dasar Wismanya. Iya, udah pasti dah. Yang penting bukan Bang Toib. Ya, pulang-pulang. Terima kasih Niki untuk pengetahuan masalah keuangan ya kan. Jadi buat pembelajaran orang yang punya masalah keuangan. Karena jujur bos gue tuh pengen ngomong sama lu sebenarnya, karena dia ada masalah keuangan di bank tentang utang piutang. Oh, jadi buat konsultasi nih. Iya, sebenarnya ya. Nanti mungkin bukan dari lama. Gue juga kalau ditelepon mungkin agak lama. Di WA aja, WA pasti dibalas. Tenang aja ya. Ke nomor yang tadi ya. Ya. Sip. Gede Ki. Ya, makasih banyak Bang Riki nih. Ya. Ilmunya gini. Gue jarang salib. Oke. Apalagi gue bukan adanya. Pokoknya semangat teman-teman, apapun pekerjaan kita. Betul. Jalani dengan nikmat. Enjoy. Sesuai hobi, enjoy kita ya. Satu, yang kedua, jangan pernah berpikir untuk hasil itu efek samping. Kayak sekarang apa yang kita sudah lakukan, apa yang sudah kita perbuat itu yang penting bisa memberikan keringanan untuk orang lain juga. Amin. Karena kenapa salah satunya saya bertahan di sini dunia perbankan? Karena prinsip saya cuma satu, saya menolong orang. Dan
Dan saya harap yang sudah saya tolong kembali menolong saya dengan membayar kewajibannya. Oke. Jadi nasabah menjadi nasabah yang pintar. Iya, dan bijak terhadap diri sendiri. Karena nama baik itu mahal, teman-teman. Benar-benar mahal. Kalau sekali jelek udah deh. Waduh, jangan deh. Ya, teman-teman. Oke, makasih Kia. Ya.